Rekan-rekan, selamat sore, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi. Beberapa minggu terakhir kita sudah mulai berbicara kasus-kasus dalam etika profesi, terutama terkait dengan dunia sains dan teknologi. Kita sudah mulai berbicara minggu yang lalu tentang privasi dalam ruang siber, dan minggu ini kita akan berbicara salah satu hubungan dunia sains dan teknologi dengan ekologi, atau dalam bahasa yang lebih klasik dengan lingkungan. Kita akan belajar dari kasus-kasus yang terakhir yang bisa kita saksikan. Mari kita mulai kelas kita dengan melihat kasus terkait dengan lingkungan atau ekologi yang ada tidak jauh dari sekitar kita, dan nanti saya akan minta pendapat kalian tentang kasus ini, terutama dari kalian yang setiap hari barangkali agak berjarak dari situasi. Inilah proyek pekerjaan bendungan bener Tobo, Jawa Tengah dengan membendung aliran Sungai Bogowonto, Indonesia dengan tinggi 169 Purworejo. Sesuai dokumen analisis dampak lingkungan, daya tampung air akan mencapai lebih dari 9 dimulai sejak 2018 dan direncanakan tuntas pada 2024. Bendung lebih dari 15.000 hektar di Kabupaten Purworejo, mitigasi bencana banjir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Kabupaten Kulon Progo DIY, serta untuk air minum dengan debit 1.500 liter per detik ke Kabupaten Kulon Progo, Kebumen, dan Purworejo. Selain itu, bendungan juga akan digunakan untuk kebutuhan PLTA dengan kapasitas 10 megawatt dan menjadi ikon wisata baru. Tak ada satupun yang tidak setuju dengan manfaat bendungan bener ini. Namun masalah muncul ketika bangunan utama bendungan membutuhkan batu andesit yang akan ditambang di Desa Wadas. Pasalnya, warga Wadas yang mayoritas petani akan kehilangan tanah karena ditambang batu andesitnya sejumlah 8,5 juta meter kubik. Konstruksi bendungan bener ini kami hanya membayar biaya untuk produksi saja. Misalnya untuk pekerjaan galian, kemudian batu setelah digali kita hauling, kita angkut ke arah tapak bendungan, kemudian di sana dihampar, kemudian dipadatkan kembali. Sehingga di sini tidak ada biaya pembelian untuk batu tersebut. Itu yang selama ini selalu beredar bahwa ini ada motif tambang, motif bisnis, dan lain-lain, itu tidak benar sama sekali. Karena kami tidak membeli batu yang akan kita ambil dari Wadas. Adalah untuk menghemat keuangan negara. Negara memang mengeluarkan biaya untuk membeli tanah dari rakyat Wadas, namun tanah-tanah itu tetap menjadi aset kekayaan negara. Menurut tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko, alasan ini sebenarnya telah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Kalau ini tanah ini diambil oleh pemerintah, maka yang melakukan penambangan itu pemerintah. Nilai dari batu itu adalah 0. Tetapi kalau diambil di tempat lain, yang tempat lain itu adalah tambang-tambang galian-galian yang sudah dikuasai oleh swasta maupun pemerintah, nilainya bukan 0 lagi. Ya, hitung aja per meter persegi berapa, per meter kubik itu harga kuari berapa, tinggal dikalikan. Dengan asumsi harga rata-rata batu andesit Rp100.000 per meter kubik, maka biaya tambahan yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp850 miliar. Ini belum termasuk biaya lain akibat pemindahan lokasi yang bila dikalkulasi diperkirakan nilainya bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Penambahan anggaran ini bisa jadi dianggap besar oleh pemerintah. Bila menilik dokumen rencana aksi rencana induk pariwisata terpadu Borobudur, Yogyakarta, Prambanan tahun 2020 dari 4 kementerian terungkap, biaya pembangunan bendungan bener direncanakan senilai lebih dari Rp2 triliun pada 2018. Namun, menurut Balai Besar Wilayah Sungai Setai Opak sebagai pemrakarsa proyek bendungan bener, nilai itu telah berubah. Secara keseluruhan sekarang ini estimasi sekitar 3,8 triliun untuk konstruksinya, Pak. Itu belum termasuk nanti untuk pengadaan tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak masalah bila ada kenaikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Alih-alih mengakuisisi tanah warga Wadas menjadi tanah negara, geolog yang juga ahli manajemen bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, punya solusi lain. Seberapa besar sih pemerintah itu menghargai rakyatnya? Jadi kalau misalnya Pak pilih menghilangkan aset yang dikuasai warga ya dibanding membeli dari penjual misalnya. Kenapa tidak penjual yang ditekan untuk dagang murah dibanding warga yang ditekan untuk melepaskan aset?
Rencana penambangan batu andesit ini telah menimbulkan konflik sosial di Wadas karena membelah warga menjadi kelompok yang pro dan kontra tambang. Warga yang kontra tambang pun mengalami kekerasan dan trauma dari aparat kepolisian seperti yang terjadi pada 23 April 2021. Kurang dari setahun, 67 warga yang menolak tambang ditangkap polisi pada 8 Februari 2022. Tanpa solusi yang bijak dari negara, bisa jadi aksi kekerasan ini akan kembali terjadi seiring dekatnya tenggat waktu selesainya pembangunan dengan benar. Hendrawan Setiawan, Daniel Yuwantoro, Purworejo. Oke, rekan-rekan, kita tadi sudah melihat ada satu fakultas yang kita tidak punya, tetapi tetangga kita punya, yaitu Fakultas Teknologi Mineral. Kita ingin mendengar ya suara kalian di Sanata Dharma yang kita masih terbatas memiliki Fakultas Sains dan Teknologi dengan teknik informatika, teknik mesin, dan juga teknik elektro. Nah, kira-kira kita bisa bicara apa tentang isu lingkungan? Mari kita lanjutkan eksposur kita tentang pergulatan yang dialami oleh warga Wadas setelah kita tadi mendengarkan dari versi pemerintah ya. Sama teman-teman bagaimana Pak, saya minta tolong ke Pak Presiden diamankan lagi Wadas Petani 12 bisa cuma makmur Pak, jangan dengan seperti ini Pak. Desa Wadas adalah bagian negara Indonesia Pak, juga manusia juga. Minta tolong. Tangis Marsono pecah saat menumpahkan kesedihannya atas konflik di Desa Wadas kepada staf khusus Presiden yang menemui warga Wadas. Ana pun juga tak kuasa menahan emosinya. Ana menjadi salah satu perempuan yang ditangkap polisi saat berziarah di makam ayahnya yang belum lama meninggal dunia. Dan sampai saya di depan pintu mobil yang mau bawa itu, datanglah yang bernama Pak Yogi lagi itu, Intel Polres Purworejo. Saya dibentak-bentak lagi di situ, Pak. Ayo kamu harus ikut. Enggak gitu. Kenapa, Pak? Bapak itu siapa? Katanya Bapak polisi mengayomi rakyat. Kenapa bentak? Gitu. Saya memang berani kayak gitu. Memang saya nggak salah, Pak. Kemarin waktu saya pulang dari Polres Purworejo, anak saya 2, yang satu SMP, yang satu SD. Dua-duanya itu ketemu saya nangis. Mama itu dari mana? Pak, sama polisi. Dari anjing di depan rumah saya. Gitu. Saya sakit banget rasanya, Pak. Saya itu salah apa gitu. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Johannes Joko, berjanji akan menyampaikan hasil temuan versi warga ini ke Presiden. Dari apa yang kami dapatkan ini, nanti akan coba kami buat menjadi laporan, kita akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk betul-betul menjadi perhatian, dan terutama sebelum disampaikan kepada pihak terkait, Bapak Kepala Staf harus tahu, Presidenan harus tahu, dan ini akan disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Suara warga Wadas ini disampaikan ke KSP 3 hari pasca penangkapan 67 warga Wadas pada Selasa 8 Februari. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang berasal dari jajaran di bawahnya sehari pasca kejadian. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas pada hari Senin kemarin, itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial. Karena Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana. Pemerintah membangun bendungan bener yang berjarak sekitar 10 km dari Desa Wadas sebagai proyek strategis nasional yang direncanakan sejak tahun 2013. Tak ada satupun warga Wadas yang menolak kehadiran bendungan ini. Yang mereka tolak hanyalah pengambilan bahan baku bendungan dalam bentuk tambang batu andesit yang berada di desa mereka. Pasalnya, warga Wadas yang mayoritas petani akan kehilangan tanah tempat mereka menggantungkan hidupnya secara turun-temurun. Hendrawan Setiawan, Daniel Yuwantoro, Purworejo. Oke, rekan-rekan, kita sudah mendapatkan salah satu kasus yang kontemporer tentang hubungan antara sains dan teknologi dengan lingkungan, dan ini melahirkan etika
teknologi lingkungan. Nanti juga akan ada istilah yang barangkali lebih baru, yaitu etika teknologi ekologi. Ketika kita bicara tentang lingkungan, itu kita menempatkan manusia sebagai yang di luar alam dan bahkan di atas alam. Sementara ketika kita bicara tentang etika teknologi ekologi, manusia menempatkan diri dalam jejaring dengan ciptaan-ciptaan ekologis lain, dan bahkan manusia menyadari diri sebagai ciptaan yang paling ringkih di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Oke, mari kita mulai ngobrol. Ya, kita mulai dengan Kitai. Silahkan kamu menyalakan kamera, Kitai. Ya, maaf Pak, saya nggak ada kameranya. Saya hanya mengikuti dengan suara saja ya. Ya, enggak apa-apa ya. Oke, kamu kan dari Korea ya? Ya, Pak. Apakah isu ekologi atau environment itu juga ada? Kita tahu ya, kalian sebagai negara sangat maju, banyak melakukan pembangunan. Apakah isu seperti ini juga ada di sana? Atau kalian merasa bahwa isu ini bisa ditangani dengan sangat baik di sana? Ada Pak, memang dulu dan memang Korea juga waktu belum maju kayak gitu, memang kejadian kayak seperti ini memang terjadi Pak. Ya seperti waktu masih Korea itu pertama kali buka Olimpik yang Seoul 88 itu. Saat itu presiden disuruh bersihkan kotanya gitu. Jadinya orang-orang yang nggak punya itu bangunan yang tidak dapat izin kayak gitu hancurkan semua Pak, seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman, kita juga telah berbicara tentang isu ini ketika kita bicara tentang etika utilitarian. Ketika kita salah satunya adalah tentu tadi yang juga disebut di dalam wawancara, yaitu manfaat dari waduk bener ya, dan kemudian juga cost atau biaya yang harus dibayar. Dan ini terutama kita mendengarkan dari para warga Wadas. Dan tadi kita sudah dibantu bahwa para warga Wadas tidak menolak keberadaan waduk ini, tetapi dampak dari keberadaan waduk ini itu akan punya dampak besar ya untuk mereka sebagai petani, karena akan mengambil lahan yang mereka gunakan sehari-hari ya untuk menyambung hidup mereka. Oke, kita sekarang, Kitai, kamu boleh memilih salah satu teman kamu, Kitai, di ruang ini. Pilih saja salah satu. Oh, ya saya pilih Andrian Siombing aja Pak. Oke, Andrian Siombing. Silahkan, Andrian Siombing. Sebentar, Mo. Oke. Ya. Oke, pertanyaan saya untuk Andrian Siombing ya. Ketika tadi diwawancarai, sahabat kita dari UPN ya sangat fluent ya untuk omong karena tentang kasus ini, karena mereka memang memiliki fakultas teknologi mineral ya yang memang sangat terkait dengan isu yang kita bicarakan ini. Nah, kalian kan tidak punya ya fakultas seperti ini ya, bahkan prodi atau peminatan. Kalau isu tentang lingkungan ini sering dibicarakan nggak sih, Andrian, entah di teknik informatika, atau teknik mesin, atau teknik elektro, atau matematika ya, yang masuk dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau di fakultas ini belum ada pembicaraan seperti itu, Mo. Oke ya, jadi kalau kamu sendiri ya, kan poster-posternya tentang Wadas ini ada di mana-mana ya, di sudut-sudut kota Jogja, bahkan di pusat kota. Mungkin kalau kamu naik sepeda motor, kamu lihat. Kamu aware nggak sih bahwa isu lingkungan itu ada kaitannya dengan sains dan teknologi? Karena kan kalau dari
kuliah-kuliah kamu ya, dari prodi-prodi yang tersedia di Sanata Dharma, kita nggak nyebut sama sekali sih ada lingkungan ya. Kalau tadi di UPN itu bahkan ada Fakultas Teknologi Mineral ya. Silakan. Pertanyaannya tadi ada hubungannya gitu ya? Ya. Ada hubungannya mungkin kalau misalnya dari informatika lebih seperti apa ya, seperti mungkin kalau ada kasus mungkin kami bisa kita yang dari informatika bisa bikin programnya, atau dari teknik mesin mungkin bisa bikin apa namanya, mesin yang lebih alternatif gitu, buat lebih ramah lingkungan. Oke ya. Jadi meskipun kalian tidak memiliki peminatan khusus pada isu ekologi, tetapi sekarang ini Andrian merasa ya kita nggak bisa melepaskan diri begitu saja ya dari isu-isu ekologi, karena ada kemungkinan bahwa kalian yang ada dalam dunia teknik informatika atau teknik mesin atau teknik elektro bahkan matematika ya, itu masuk ya, inklusif ya di dalam ilmu kalian meskipun kalian tidak memiliki peminatan khusus di dalamnya ya. Oke, terima kasih Andrian ya. Kamu boleh pilih salah satu temanmu lagi. Hani mau. Oke, Hani. Silakan Hani. Hani kelihatannya tidak ada. Jadi Andrian kamu bisa pilih yang lain. Daria mau. Oke, Daria. Silakan Daria. Ya, Romo. Oke, Daria. Oke, kamu dari mana, Daria? Kenapa? Kamu dari mana? Asalnya Romo. Ya. Dari NTT, Romo. Oke, ada isu ekologi di NTT? Isu apa? Isu apa, Romo? Isu lingkungan atau ekologi? Isu lingkungan atau ekologi? Apa krisis ekonomi? Isu lingkungan atau ekologi di NTT? Silakan, Daria. Bentar, Romo. Kenapa? Iya, saya. Kalau ada isunya apa yang menurut kamu perlu perhatian khusus ya? Sekarang ini isu ekologi menjadi isu yang sangat besar, terutama di lokasi-lokasi di mana sumber daya itu dieksplorasi, termasuk tentu kemungkinan ada bahaya eksploitasi ya terhadap sumber daya alam, dan tentu NTT tidak dikecualikan dari persoalan ini. Kebetulan beberapa waktu terakhir ini saya ikut pertemuan di antara kami ya dari sisi ilmu ketuhanan untuk melihat isu ekologi yang ada di Indonesia Timur, dan NTT included ya di dalam pembicaraan kita. Silakan Daria. Kemarin kayaknya ada berita tentang belalang yang ada di Sumba, Romo. Apa? Belalang yang serang di Sumba. Apa? Silakan lanjut. Terutama karena kami jauh dari lokasi kamu ya, jadi silakan
berbicara agak lebih panjang tentang itu. Aku baru balik. Ada ribuan belalang serang tanaman yang ada di Sumba, kayak jagung begitu, Romo. Oke, hubungannya dengan sains dan teknologi gimana? Silahkan. Silahkan, Daria. Hubungannya dengan sains dan teknologi gimana isu itu? Silahkan, Daria. Silahkan, kita tunggu. Bentar. Silahkan, Daria. Kita tunggu Daria ya. Silahkan mikrofonnya dibuka dan mulai bicara. Mungkin kayaknya nggak ada hubungan sama apa sains sama teknologi, tapi lebih ke lingkungan situ. Oke, kita akan pindah ke David. Silakan, David. Ya, Romo. Yuk, David. Isu ekologi apa yang kamu temukan di daerah kamu, David? Kalau di Palembang itu isu ekologinya menurut saya itu kebanjiran karena mulai banyaknya pemukiman warga. Oke ya, jadi ada isu di sekitar bisa jadi apa ya, hutan lindung ya. Iya. Ya, pembukaan lahan di tempat-tempat yang sudah banjir malah ada misalkan untuk kepentingan pemukiman ya. Kalau kamu sendiri dari ilmu yang kamu pelajari sekarang ya, David ya, kira-kira dunia sains dan teknologi, apalagi dari prodi kamu ya, bisa memberi solusi apa sih terhadap persoalan ini? Karena kan sekarang, dan mungkin ini yang dialami oleh Daria ya,
karena mungkin kita jarang ngomongin isu ini ya di kelas kalian, jadi kalian betul-betul kewalahan ya mau ngomong apa tentang isu ini. Nah, kalau menurut David, dunia sains dan teknologi, terutama teknologi informatika, bisa memberikan solusi apa sih? Misalnya kamu kembali ya ke Palembang dan isu banjir, ya kebutuhan pemukiman warga ini masih menjadi isu yang hangat ya, dan mungkin isu ekologi juga akan masih kamu hadapi ya ketika kamu nanti lulus. Kira-kira dari dunia TI bisa memberikan solusi apa sih? Mungkin kalau dari informatika itu bisa melihat suatu pola, misalnya pola pertumbuhan penduduk atau masyarakat, atau gimana pertumbuhan jumlah orang masyarakat yang tetap di Palembang itu ada berapa. Itu kan dapat dilihat per tahunnya, per bulannya itu ada pertambahan berapa, dan mungkin dari informatika dapat membantu memberikan prediksi sehingga bagian pengurus tata kota itu bisa, dengan data-data ini, dengan prediksinya tumbuhnya sekian besar, berapa persen lebih besar, kita bisa buat gini gitu. Misalnya pemukiman warganya kita buat di sini aja, hutan lindungnya mungkin dibuat hutan lindung di daerah lain seperti itu. Oke ya, jadi ini salah satu solusi yang bisa ditawarkan oleh kalian dari teknik informatika ya, melihat pola untuk melihat lalu kebijakan publik seperti apa yang terkait dengan tata kota ya, termasuk misalnya pembangunan pemukiman itu tidak terelakkan, lalu isu tentang berkurangnya hutan lindung itu mau diatasi dengan apa? Oke, David, jawaban yang baik ya. Kamu boleh pilih salah satu temanmu, David. Silahkan. Yang ada di ruang Zoom. Silahkan pilih salah satu dari teman kamu. Angela Aseta, boleh Romo? Oke, Angela Aseta. Ya, Romo. Oke, Angela. Ya. Kamu dari mana, Mbak Angela? Dari ini, Romo, Cepu. Dari Cepu, ya, Blora ya. Isu ekologi apa sih, Mbak Angela Aseta? Nah, sejauh yang kita tahu itu banyak kilang minyak ya di situ ya. Iya, tapi nggak terlalu ini, maksudnya nggak pernah ada konflik masalah kilang minyak. Terus juga ada kayak pembukaan kemarin bandara itu juga bangun di situ juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau di Cepu tuh dulu pernah parahnya ini sih sama banjir itu gara-gara kan di situ ada kayak Sungai Bengawan Solo di situ. Itu tuh kayak menguap, itu kan gara-gara di situ tuh kayak warga-warganya tuh buang sampah sembarangan gitu loh, Romo. Jadi buangnya tuh di sungai-sungai kayak gitu. Itu kan banyak kalinya. Jadi kayak bener-bener waktu itu banjir sampai parah banget banjir ya. Tinggi banget kayak gitu loh. Oke, menurut Angela, kalau dari keilmuan kalian ya yang kalian pelajari, kira-kira kalian dari dunia teknik informatika bisa memberikan solusi apa terhadap itu? Dengan pengandian ini ya, bahwa teknik informatika dan tentu teknik yang lain ya, kita tidak jarang ya berkontribusi untuk degradasi lingkungan ya. Bahwa banjir, apalagi terutama yang disebabkan oleh kecerobohan perilaku manusia ya, seringkali juga melibatkan mereka yang terlibat dalam dunia sains dan teknologi ya. Kira-kira solusinya apa ya kalau dari keilmuan kamu ya untuk konteks yang agak beda ya dengan tadi yang disampaikan oleh David ya? Silakan Angela. Mungkin kalau teknologi itu kan gara-gara ini sampah itu yang menumpuk, itu bisa kayak mungkin kita bikin robot pengumpul sampah, atau saya pernah dengar waktu itu kayak ada ini loh sungai yang bisa kayak ngefilter kayak ngumpulin sampah-sampah gitu, jadi buat minimalisir banjir. Kalau meskipun mungkin itu masih belum bisa teratasi gara-gara hujan deras, mungkin soalnya kan emang tanah di situ kan rendah, Romo. Nah itu kita mungkin bisa bikin sistem kayak
prediksi ini loh, akan datang banjir dari curah hujannya. Jadi kayak warga masyarakat di Cepu tuh bisa kayak jaga-jaga gini loh Romo, biar nggak terlalu banyak kerugian yang datang kayak gitu sih. Oke, jadi ada semacam ini ya, early warning ya. Yeah. Sebelum bencana datang ya, dengan melihat kecenderungan yang kita lihat pada alam ya, sehingga kita membuat prediksi yang kurang lebih akurat ya terkait dengan itu. Dan tadi juga ada teknologi. Nah, kita akan coba lihat ya, Angela, yang sudah disampaikan oleh Angela. Dan ini salah satu teknologi yang dikembangkan ya, yang saya kira untuk konteks Indonesia menjadi sangat relevan ya, dan nanti mungkin juga memberikan arah ya pada peminatan khusus yang mau dikembangkan ya di teman-teman TI ya, dengan isu lingkungan yang ada, sehingga isu lingkungan itu mulai kita inklusikan ya di dalam konten-konten mata kuliah, terutama di Fakultas Sains dan Teknologi Sanata Dharma ya. Nah, sebelum melihat contoh, saya mau menekankan ya, teman-teman, mengapa kita masuk di dalam pembicaraan ini. Seringkali hubungannya jauh lebih kompleks ya, tidak langsung kalian dengan lingkungan itu berhubungan langsung ya, tapi seringkali hubungannya lebih kompleks dalam arti kalian menjadi salah satu bagian dari rantai hubungan antara dengan alam ya. Kalau hubungan yang lebih simpleks itu berarti kalian berhubungan langsung dengan alam ya. Tetapi hubungan yang lebih kompleks barangkali kalian menjadi salah satu aktor dalam hubungan kita dengan alam ya. Dan kita mengakui bahwa beberapa masalah yang mengganggu masyarakat manusia itu tanggung jawab kita. Misalnya ya, bahan kimia beracun yang mencemari tanah, udara, dan sungai, lalu proyek-proyek itu membanjiri lahan pertanian, lahan basah, menghancurkan hutan lindung, dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang tadi juga disebut oleh Angela, soal fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Udah close. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang membuat sampah plastik ke laut. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu pacar yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, ditelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Mikroplastik di Bandeng ini menunjukkan saja terkontaminasi ya, mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih dulu, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak kemasan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Ada yang mengucapkan kata-kata agar tak terpenjara di kelompok wacana, karena dia takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara bilang kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Oke, rekan-rekan, itu tadi salah satu isu sampah. Kita tadi sudah mendengar masukan dari Mbak Angela Aseta tentang mesin penangkap sampah. Nah, karena ini kita menjadi penyumbang sampah terbesar kedua. Kira-kira kalian dari keilmuan kalian punya ide apa ya? Axel, silakan.
apa ide kamu, Axel? Selamat sore Pak, maaf Pak, ada gangguan tadi Pak. Ya. Maaf Pak, sebelumnya Pak, gimana tadi Pak? Oke, sampah adalah produksi terbesar kedua Indonesia di seluruh dunia, sama plastik. Lalu usulannya Axel apa? Agar kita terlibat, tentu kita tidak akan seperti mungkin banyak orang lain ya, kita angkut sampah ke Bali dan seterusnya. Tetapi mungkin kita mencari cara yang lebih efektif dan bahkan efisien untuk mengatasi persoalan ini. Nah, Axel, sejauh kamu belajar ilmu sains dan teknologi, ada ide apa, Axel? Ya. Mungkin ya Pak, gini ya Pak. Ya. Kan permasalahan sampah itu sejauh ini yang saya tahu, kan sampah itu kan bisa aja Pak dari ini. Ada sampah yang bisa di-recycle dan ada sampah yang nggak bisa di-recycle gitu Pak. Mungkin kalau hanya sekedar himbauan, karena kan udah dari bisa dibilang sih, udah dari zaman-zaman dahulu banget himbauan tentang sampah. Dan lucunya masih sampai sekarang masih belum efektif gitu Pak. Nah, kalau kita sadar nih bahwa tentang walau udah menghimbau pun tidak berhasil. Nah, gimana sih solusi terbaik selanjutnya gitu kan Pak? Nah, mungkin untuk sampah ini sendiri Pak, kita ini, aduh, gimana Pak? Bingung juga aku menghubungkannya ke teknologi ya Pak. Ya, pasti kan kalian tidak akan ini ya kerja bakti ya, angkut-angkut sampah ya. Ini kan kita mengatasi persoalan yang ada di hilir ya. Padahal kita mesti mengatasi persoalan yang di hulu juga ya. Kalau kita angkut-angkut sampah, apa ya, setiap kali ada aksi cari sampah ya, mengumpulkannya dan seterusnya, seperti yang kita lihat tadi dalam gerakan mengumpulkan sampah itu, saya kira saya sendiri nggak tahu ya apakah teman-teman TI tertarik ya dengan gerakan seperti itu. Saya sih membayangkan kalian punya ide yang barangkali lebih bisa ya mengatasi persoalan ini secara lebih komprehensif ya. Memang kayaknya harus dipikirkan ya, memang ya. Karena memang isu lingkungan tidak selalu kita bicarakan ya di kelas-kelas kalian ya. Iya Pak, susah Pak. Karena kalau dipikirkan, aduh, lingkungan ke teknologi. Memang beberapa aspek bisa, tapi kan beberapa aspek lingkungan itu bisa dibilang hampir dibilang bahkan teknologi nggak bisa nyambung, nggak bisa masuk gitu Pak. Makanya Pak. Ya. Lalu sejauh ini Axel ya yang bisa kamu imajinasikan seperti apa? Ya? Karena jangan sampai nanti Sanata Dharma itu nggak pernah diajak untuk omong tentang isu sampah ya, misalnya, atau isu lingkungan yang lain ya. Dan ini bisa jadi terjadi ya, karena kita memang kelihatan tidak punya peminatan terhadap isu-isu lingkungan. Ya. Mungkin gini Pak, yang bisa ya Pak, tentang sampah biasanya Pak di sekitar saya banyak orang yang nggak bisa membedakan mana sampah organik, anorganik, yang gitu ya. Yang gitu Pak. Nah, dari TI sendiri Pak, sejauh yang saya pelajari, mungkin kita bisa kasih solusi Pak. Gimana sih nanti kita bisa membuat sesuatu yang mungkin kita nggak tahu Pak. Yang buang sampah ini yang memang malas baca, nggak tahu anorganik atau organik itu gimana. Jadi kita bisa kasih solusi nih. Kita nggak boleh nunggu mereka untuk rajin atau mengerti gitu, karena ini udah lama banget loh permasalahan sampah ini. Nah, kita hadir di sini dengan ilmu kita, mungkin kita nyediain alat gitu. Biarin mereka buang sampah sendiri, tapi mungkin melalui ilmu saya ya Pak, kita mungkin bisa membuat sebuah alat yang bisa memungkinkan klasifikasi sampah gitu Pak. Mungkin Pak. Klasifikasi sampah sehingga ini boleh loh didaur ulang. Ini nggak harus dibakar loh. Ini nggak harus
ini boleh dimanfaatin lagi gitu Pak. Jadi itu sih Pak menurut gue Pak. Aduh, maaf Pak. Oke, Axel. Beberapa tahun lalu sebenarnya sudah ada ya karya mahasiswa dari vokasi. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar berapa tahun ya, tahun 2000 mungkin 16, 17 gitu ya, atau 15 ya. Waktu itu ada salah satu karya PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi anak vokasi itu membuat alat untuk memilah sampah secara otomatis ya. Jadi pokoknya sampahnya ditaruh, dilemparkan ke situ, lalu alat itu akan mengenali ya, ini sampah apa ya yang bisa terurai, ini plastik, ini kaca, ini daun dan seterusnya. Waktu itu tidak lolos nasional sih, tetapi apa ya idenya menarik ya karena memang waktu itu ini apa ya project pioneer ya. Jadi alatnya waktu itu kita bawa aja susah banget karena gedenya ya. Padahal para pengujinya itu pengen lihat alatnya itu ya. Jadi kita harus membawa ke lantai 4 atau ke lantai berapa ya di kampus UMY waktu itu ya. Karena pengen mereka tertarik dengan gagasannya. Ini sesuatu yang FST banget ya, atau vokasi lah ya. Dan seperti yang kamu bayangkan Axel, meminta orang untuk memilah sampah itu susahnya minta ampun. Maka perlu diciptakan teknologi yang bisa memilah, bahkan kalau orang tidak mau melakukan pemilahan ya. Kalau anak-anak kecil kayaknya masih bisa ya di sekolah-sekolah, tetapi ketika di tempat umum itu menjadi jauh lebih challenging ya. Oke, Axel, terima kasih ya. Kalau kamu susah membayangkannya memang susah ya, karena kita tidak biasa untuk mengimajinasikannya. Oke, terima kasih Axel. Sekarang kita akan lihat teman-teman pengalaman dari terutama negara yang terkenal di dalam apa ya memanfaatkan sains dan teknologi untuk kepentingan lingkungan. Yang nomor 1 adalah Israel. When you think in agriculture, advanced technologies developed by UNIDID are distributed statewide and exported to many countries. Sebenarnya culture, pertanian, magang, itu masih menjadi aktivitas dan teknologi bisa apa ya, kan peminatan ya. Ini kita bisa belajar dari Israel. This led to the amassing of areas with unique characteristics. Breakthrough Di sana tantangannya adalah kawasan yang tandus, padahal butuh air, ada penggurunan, disertifikasi. Farmers and researchers work to develop innovative solutions that are efficient and environmentally friendly. Israel is considered a leading pioneer in water and irrigation technologies. Dozens of technologies have been developed in Israel in this field, from water purification to water recycling and irrigation with treated wastewater, all of which enable efficient agricultural production. Drip irrigation, the most efficient irrigation method on Earth, was developed in Israel. Volcani Center researchers have developed systems which provide climate monitoring and control in greenhouses, namely temperature, humidity, and ventilation control. For a plant to grow and produce, it needs ideal conditions that aren't necessary. Ini misalnya menyadari ya bahwa sebaik-baiknya alam itu mengelola dunia pertanian tetap perlu intervensi dunia sains dan ideal habitat for the plant while maximizing resource utilization. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. It's the post-harvest period in which fruit quality gradually degrades, in many cases leading to an increasing amount of produce losses, resulting in massive financial losses. Our scientists have developed advanced means and methods to extend the shelf life of fruit without affecting taste or aroma. Research and development in labs across the country, predominantly Volcani Center, led to adverse climate conditions, pests, and diseases. They are more aromatic and contain higher nutritional values. Volcani scientists also developed cooling and ventilation systems for dairy farms that substantially reduce the temperature and increase the welfare of cows, thus enabling intensive and profitable milk production in dairy farms in desert areas. Israeli dairy cows produce 12,000 liters of milk annually, a worldwide production record. Agricultural waste is a great nuisance to the environment and to farmers alike. Several Israeli companies provide advanced solutions to these challenges all around the globe.
Development technologies enable recycling and complete reuse of the waste as animal feed, crop fertilizer, and a renewable energy source. Our world is changing rapidly. World population is increasing along with the standard of living. Our needs grow while climate change impacts our environment and limits our attempts to increase world agricultural production. Israel can provide advanced solutions to many of these challenges around the world. Think agriculture, think Israel. Keren ya, ketika kita membayangkan agriculture, yang muncul pertama adalah Israel. Karena maximizing-nya ya dari dunia sains dan teknologi. Dan ini adalah beberapa yang tadi kita sudah omong ya. Terkait dengan sampah, terkait dengan isu lingkungan. Plastic pollution is everywhere. It's in our oceans, in the forest, it's in our food cycle, and it's in the bellies of birds and whales. But there's hope. Let's take a look at 6 technologies used here in Israel to tackle the global plastic pollution problem. It looks, feels, and sounds like plastic, but it's not regular plastic. The Israeli startup Tifa has developed 100% compostable packaging, like this one. Today, every piece of plastic that we use actually lasts forever. We don't know if it's 500 years or 1,000 years. Those are the numbers. The inspiration came from nature to create a package that is like, in a sense, like an orange peel, a package that will decompose and biodegrade within 6 months or so, and in that way to solve the plastic problem of the world. UBQ has developed the only solution to convert all kinds of unsorted household waste, from dirty diapers to dinner leftovers, to manufacture all kinds of everyday goods. Birds, dolphins, whales die consuming our plastic waste, but some organisms can actually break down plastic. Researchers at Ben-Gurion University are developing proteins and bacteria that can break down plastic and produce green energy in the process. Holy turtle! Well, that's the name of a giant 1,000-foot contraption created by SodaStream to capture and collect floating trash in our oceans. The RDF plant in central Israel turns garbage into green energy. The plant sorts all kinds of waste, recycling air and burning fossil fuels. Microplastics are tiny pieces of plastic pollution. Researchers at Broward College of Engineering and Haifa University are working with the European Go Jelly project to use jellyfish mucus as a way to filter plastic pollution in our oceans. The question is, how do we reduce microplastics in the ocean? By using mucus from jellyfish, which has properties which allow us to collect and concentrate the microplastics that are being emitted by sewage treatment plants, thereby reducing what goes out into the environment and ultimately to the ocean. In addition to technology, we need new policies, cleanup efforts, and ultimately to change our consumption habits to solve our global plastic epidemic. If you care, share. Ya, kita sudah lihat ya, bahwa persoalan plastik yang kita barangkali belum banyak membuat inovasi teknologi untuk menjadikannya lebih bisa kita recycle ya, dan bahkan bisa menjadi produk-produk yang ramah terhadap lingkungan kita karena mereka bisa kita urai dalam waktu yang lebih pendek. Inovasi-inovasi ini yang menurut saya menarik ya kalau kita belajar. Nah, rekan-rekan, dari tayangan tadi, kita bisa melihat ada 3 sikap terhadap lingkungan, terutama bagi para pegiat dunia sains dan teknologi terhadap isu lingkungan. Nah, dari jawaban-jawaban kalian, barangkali karena isu lingkungan itu, kita tadi mendengarkan, ya menunggu agak lama, salah satu teman kamu untuk berbicara tentang isu ini. Mungkin karena sikap terhadap lingkungan, terutama dari dunia dan sains, dunia sains dan teknologi itu masih sangat subminimal. Jadi kita merasa bahwa dunia sains dan teknologi itu tidak berhubungan dengan isu lingkungan. Maka ketika mencoba menghubungkan itu rasanya sulit sekali. Mungkin hubungan kita atau sikap terhadap lingkungan itu sudah ada kemajuan, tetapi masih sangat minimalis. Maka perhatian dunia sains dan teknologi terhadap isu lingkungan juga belum banyak mengalami kemajuan. Tentu yang ketiga ini yang kita harapkan ya juga terjadi di Indonesia, bahwa sikap dunia sains terhadap lingkungan itu lebih progresif. Dan terutama ini mulai diadopsi ya oleh industri
Dan dunia sains dan teknologi tidak hanya bersikap minimalis ya. Kalau dituntut baru bicara tentang isu ekologi, kalau tidak dituntut ya kita tidak memperhatikan isu ekologi ya. Sekarang ini dunia sains dan teknologi saya kira bergerak ke sikap yang lebih progresif terhadap isu lingkungan. Maafkan aku mencukur habis rambut. Ramai yang telah membayar. Ini yang ku berkira. Bukan selalu mencegahmu. Jangan ku tahu di sana ada surga. Ibu bumi kedua, bila ibu bumi telah tiada, ku jaga dia, ku jaga selamanya, dan aku tahu dia pun jaga kita. Ibu, maafkan aku, suntik racun di batang nadimu. Ibu, maafkan aku yang telah merokok isi rahimmu. Oh ibu, maafkan aku, beramai-ramai kami memerah keringatmu. Yeah, ini yang ku bergerak, bukan selalu menjagamu. Batu kakimu, karena ku tahu di sana ada surga. Ada ibu bumi kedua, bila ibu bumi telah tiada, ku jaga dia, ku jaga selamanya, dan aku tahu dia pun jaga kita. Ibu bumi kedua, bila ibu bumi telah tiada, ku jaga dia, ku jaga selamanya, dan aku tahu dia pun jaga kita. Ibu, ibu, oh, ibu. Oke, rekan-rekan dari Navikula, kita belajar kalau sikap kita terhadap lingkungan itu masih subminimalis, masih minimalis, kita tidak pernah memandang bumi, lingkungan kita sebagai ibu ya, tidak pernah ya. Baru ketika kita memandang alam secara progresif, baru kita bisa melihat bahwa bumi kita adalah ibu, kita hidup dalam jejaring dengan ciptaan-ciptaan ekologis lain. Maka sebenarnya dalam pembicaraan kita dikontraskan ya antara etika antroposentris bahwa hanya manusia yang memiliki nilai, yang lain-lain itu ya kita gunakan untuk berkontribusi untuk kesejahteraan manusia. Ini pandangan yang sangat antroposentris dan seperti tadi disampaikan oleh Navikula, itulah yang membuat bumi kita rusak. Kita menganiaya ibu kita ya, kita menjagal ibu kita. Sementara etika lain sekarang ini berkembang dan juga termasuk mereka yang ada dalam dunia sains dan teknologi, kalian mulai memeluknya, yaitu etika ekologis. Bahwa ciptaan-ciptaan ekologis itu semakin memiliki nilai intrinsik ya,
Tadi kita sudah melihat, maka kita akan skip saja materi ini. Karena menciptakan banyak teknologi yang terlibat dalam degradasi lingkungan dan rehabilitasinya, jadi kita tidak kita tidak mendakwa kalian bahwa dunia sains dan teknologi itu hanya menyumbangkan degradasi lingkungan, melainkan juga kalian terlibat di dalam merehabilitasi lingkungan. Maka saya tadi meminta imajinasi kalian di hadapan kebutuhan pemukiman yang semakin besar, lalu terancamnya hutan lindung, bagaimana ini bisa bumi tetap kita rawat sebagai ibu kita, pada saat yang bersamaan kebutuhan kita akan rumah menjadi tidak boros, pada saat yang bersamaan tetap tercukupi. Kalau ada fenomena banjir ya, sekarang ini menjadi bahkan salah satu kriteria ya kepemimpinan setempat dan bahkan kepemimpinan nasional. Maka dalam bingkai itu kalian memiliki kewajiban profesional khusus terhadap lingkungan. Korporasi dunia sains dan teknologi yang tidak punya perhatian pada isu lingkungan tidak punya masa depan, karena dia makin akan ditinggalkan. Dan sekali lagi, mari kita belajar dari Israel. It's projected by the world's landmass, and billions of people will find themselves in a water-scarce situation. At a minimum, a maximum, the world will face a grave humanitarian crisis. Hundreds of millions of people suddenly find themselves in places where they'll be concerned about what this would mean for the world at large. I began looking into it, and to my amazement, I discovered that a little country, a very dry country, in the middle of the driest region of the world, had the answers and the solutions to an ever drier world. That country, a country that is 60% desert, is Israel. Sometimes I'm asked, what is the one great part of the Israel water equation? And the answer really isn't that it is only one great thing, but that it's many important things. Israel has a multifaceted kind of all of the above strategy where they think that there are many techniques that are valuable. And so it's everything from good governance and smart pricing and smart technology and encouraging conservation and constantly encouraging new and better approaches to agriculture, which consumes large amounts of water, constantly challenging itself to make better use of its water in homes and cities. And all of that together has led to a better water story for Israel, and soon, I think, for the comes out of Israel, where that desalination has made rapid advances in the drop of the price of desalinated water out of Israel. And it's not a surprise that Israel leads the world by a very large margin in the reuse of treated wastewater. Today around the world, 150 countries have some form of engagement with Israel over water. And that's a remarkable number because there aren't 150 countries with which Israel has been engaging others. It's a pathway to peace. In March of 2014, the drought in California grew so severe that California Governor Jerry Brown invited the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, to come to California to enter into a formal memorandum of understanding in which Israel and California would work together to try to solve severe problems of California, and most particularly in the area of water scarcity. That same type of cooperation now is going on in state after state in the United States, Colorado and Nevada, and many others. Although India famously, at least in the West, is thought of as having massive amounts of water in a short period of time, it's hard to capture all of that water, and most of it runs off. And so what Israel is helping India to do through the drip irrigation miracle invented in Israel is to find a way to get larger crop yields with actually less water than they've ever used before. For many years, many years, Israel has sent hydrologists and agriculturalists to Egypt, to Jordan, and to other countries to assist them in getting the highest yield for the use of water that they have. It's not widely known, but Israel provides the Palestinian Authority with 55% of the water that it uses in the West Bank and a significant amount of water in Gaza as well. Israel had an open door policy for Palestinians in the West Bank and Gaza, engineers, water administrators from these territories to come into Israel for 5- and 6-day seminars where they would be taught, usually in Arabic, by Israeli agricultural practices that they could take back to their home communities. As Africa rises in its development scale, it will need ever greater amounts of water. And here too, Israel has been a great partner to many, mostly sub-Saharan African nations. It has sent people into Africa to help train them on how to get the highest yield per unit of water. Little by little, these Israeli programs in sub-Saharan Africa have had a profound impact on the lives of really millions of Africans. South America is thought of as a place of enormous water resources, but it is a common misunderstanding
that just because a place has a lot of water means that the water is where the people need it. So, for example, in Brazil, the country of the Amazon, the mighty Amazon, the largest source of fresh water in the world. The problem is that just a few hundred miles away in Sao Paulo area, a state that represents about 40 million people, they have water scarcity that is profound and deep. Israel can help them as well in figuring out ways of training people in conservation and making the highest, best use of the water that they have. And that's fortunate because now the world is now going into a situation very similar to what Israel has experienced, but Israel has prepared itself for it. And now the world does not from Israel and to adapt those techniques and technologies and practices. Israel is a friend, a partner, and a solution in country after country, region after region. Oke, rekan-rekan, untuk mengakhiri kelas kita pada sore hari ini, kita sudah mulai untuk memasukkan kata lingkungan, ekologi di dalam kepala kalian, memasukkannya untuk diinklusikan di dalam Fakultas Sains dan Teknologi, dan saya mohon kalian mendorong diri kalian sendiri untuk berbicara tentang isu ini. Lalu dunia sains dan teknologi, terutama teknik informatika, teknik mesin, teknik elektro, vokasi, matematika, apa yang bisa kita imajinasikan tentang dunia kita dengan banyak isu lingkungan dan ekologi yang ada. Kita akan bergerak menuju sikap yang progresif, karena itu yang memungkinkan bumi tetap menjadi ibu kita, dan melindungi lingkungan mesti ada di dalam hati setiap insinyur, mereka yang membaktikan diri dalam dunia sains dan teknologi. Dan ini yang seringkali akan kalian lakukan ketika sebuah proyek korporasi itu melanggar kewajiban profesional, kalian perlu untuk menyuarakan keberatan. Dan ini yang memungkinkan kalian yang ada di dunia sains dan teknologi mendapatkan respect, karena kalian tidak hanya subminimalis, tidak hanya minimalis di hadapan isu-isu lingkungan, tetapi kalian semakin progresif di hadapan isu-isu lingkungan. Terima kasih semua atas perhatian kalian sore hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Romo, selamat sore.